Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan dua yang tersisa dari faedah Hilful Fudul, berkaitan dengan kita harus benar-benar adil, proporsional dan objektif ketika berinteraksi dengan orang kafir. Yani kapan itu? Nah, di sini ada perinciannya. Kalau seandainya dikaitkan dengan keadilan cinta kepada orang kafir, maka ini sudah tertutup. Para ulama sepakat bahwasanya cinta tidak boleh dialihkan kepada selain orang mukmin dan muslim saja. Yang kedua, kalau seandainya pujian tanpa disertai cinta, ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh dengan tiga persyaratan tadi. Yang kita puji bukan orangnya tapi perbuatannya. Dan yang kedua bukan untuk dibandingkan dengan saudara kita. Dan yang ketiga itu sesuai dengan kenyataan dan realita. Artinya yang kita puji itu bukan bumbu-bumbu kebohongan dan kedustaan. Kalau seperti ini dibolehkan. Salah satunya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan demikian. Adapun Syekh Yani Saleh Fauzan lebih condong tetap terlarang. Ya, sebagai bentuk yani kehati-hatian dan sebagai bentuk walak kita, loyalitas kita untuk orang-orang mukmin yani saja. Adapun yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, yang dikenal dalam yani bahasa akidah itu adalah takwim. Yani takwim. Takwim itu artinya memberikan penilaian atau yang disebut ketika kita diminta untuk jadi saksi, diminta untuk menilai, ketika kita dijadikan sebagai konsultan, kita dimintai fatwa, lain namanya takwim. Dalam hal inilah sebenarnya dituntut untuk adil. Kejelekan apapun kita sampaikan. Bahkan kebaikan yang dimiliki oleh orang yang non muslim, bahkan dia adalah musuh kita pun kita harus sampaikan. Maka ini adalah bagian dari bentuk yakni keadilan. Ya, dan ini adalah pendapat di kalangan jumhur yakni para ulama. Ya, ada beberapa dalil yang mendukung akan hal ini. Yang pertama, di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Ya, sekalipun orang yang engkau hadapi itu adalah orang yang paling engkau benci, dia adalah musuh bebuyutanmu. Tapi kalau seandainya apa yang nampak darinya kebenaran, kau harus terima. Ini adalah wujud dari i'dilu. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan ya ta'liq atau catatan terhadap ayat ini, sebuah kriminal dan kejahatan besar bila kita itu tidak adil dalam memposisikan seseorang dalam konteks memberikan penilaian atau diminta fatwa atau seandainya kita itu sedang dijadikan sebagai konsultan. Maka kita harus proporsional di sini, adil. Sekalipun orang yang kita hadapi itu adalah orang yang kita benci, sekalipun dia adalah orang non muslim. Pun demikian yang kedua. Yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengambil dalil dari kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika diajari oleh yani jin ayat kursi sebelum yani tidur. Nabi SAW di sini memberikan penilaian yang proporsional. Sodakta wa huwa kadzub. Ya, apa yang disampaikan oleh jin ini itu benar adanya. Meskipun secara karakter dia suka apa? Dia berbohong. Ini adalah di antara dalil yang kedua. Artinya ketika memberikan penilaian Nabi SAW objektif. Ya, apa yang disampaikan, apa yang diajarkan kepada Abu Hurairah itu benar, shadaq wa huwa kadzub, meskipun dia suka apa?
berdusta. Atau dalil yang ketiga dari yani Qatilah al-Juhani radhiyallahu taala anhu, ketika datang seorang Yahudi menyampaikan unek-uneknya. Ketika masih dijumpai di kalangan beberapa sahabat yang masih tusyrikuna wa tunaddidun. Ya Rasulullah, ya aku tahu bahwasanya syariatmu ini melarang kesyirikan, menduakan, mempersekutukan Allah. Tapi aku masih jumpai beberapa sahabat yang berbuat kesyirikan. Baru kemudian menyebutkan beberapa yang beliau dapatkan dari sebagian sahabat. Ya kita tahu namanya orang yang baru hijrah kan kadang-kadang masih belum ya total meninggalkan kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan masa lalunya. Nah ternyata ini ditangkap oleh beberapa orang-orang Yahudi dan Yahudi ini akhirnya kemudian lapor kepada Nabi SAW. Kadang-kadang masih aku jumpai ya wal Ka'bah. Ya, yang kedua Masya Allah wa syi'd. Bagaimana tanggapan Nabi SAW? Nabi SAW yani adil. Iya. Ya, kalau memang demikian itu salah. Ya tidak kita pungkiri itu adalah satu kesyirikan. Tapi Nabi SAW kemudian memberikan apa? Yani solusinya. Yang baik, yang benar itu bukan wal Ka'bah, tapi apa? Rabbil Ka'bah. Ya, yang benar itu bukan Masya Allah wa syi'ta, tapi Masya Allah summa syi'ta. Ya, kalau kita terjemahkan itu kalau bukan karena Allah kemudian. Ya, bukan kalau bukan karena aku engkau mati, tidak seperti itu. Ternyata ini adalah unsur yang kesyirikan. Memposisikan diri seperti level Allah Subhanahu wa taala sebagai sang penyelamat yang memberikan manfaat yang bisa menolak yani bala, ini tidak diperbolehkan. Makanya Nabi SAW menggunakan summa kemudian. Kalau bukan karena Allah kemudian aku. Ya supaya tidak ada penyamaan antara kuasa Allah dengan kuasa makhluknya yaitu yani manusia. Pun demikian yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara yani dalil yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Ya di awal-awal ya di awal-awal dan ini menjadi awal atau ayat yang kedua ya tentang turunnya yakni surat atau ayat yang berkaitan dengan khamr. Di surat Al-Baqarah ayat 219 Allah Subhanahu wa taala firman yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Di awal-awal objektif Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul fihima itsmun yani kabir. Tapi ada apanya? Manfaatnya di awal-awal. Ya, tidak kita pungkiri bahwasanya khamr di awal ya, sebelum diharamkannya khamr secara total, ya. Nabi SAW ketika turun ayat ini mengatakan demikian. Allah Subhanahu wa taala pun proporsional. Qul fihima itsmun. Ya, ada banyak sekali di situ madaratnya meskipun ada wa naf'uhuma. Tapi ada apanya? Yani ada manfaatnya. Para ulama ilmu tafsir mengatakan manfaat dari khamr itu adalah dari sisi apa? Keuntungan dagangnya. Ya, tapi proporsional di sini. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang seharusnya menjadi sikap yakni bijak kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diminta penilaiannya yakni oleh Zainab bintu Jahsh ketika mau nikah kan, ya Rasulullah, ya karena memang beliau termasuk maaf ya wanita yang kaya, terhormat pun demikian cantik, banyak yang ngelamar. 3 sahabat langsung. Ya, makanya kemudian dia bingung harus menjatuhkan pilihan ke siapa. Maka di sini menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai konsultan. Ditanya siapa yang sekiranya paling cocok dengan saya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam proporsional. Ya kalau ini tangan besi jangan. Kalau ini sokluk miskin jangan. Nikahlah dengan siapa? Yani Zaid. Selesai. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan dalam surat yani Al-Ahzab. Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks ini ya benar-benar yakni sedang membongkar yakni aib? Enggak, memberikan penilaian harus benar-benar proporsional dalam kondisi-kondisi yakni khusus. Ketika diminta penilaian, dijadikan saksi atau mungkin barangkali kita dijadikan sebagai konsultan atau dimintai ilmu dan fatwa, kita harus benar-benar proporsional. Kita harus mengindahkan seluruh yakni perasaan. Nah, inilah diantara ya keadaan yang ketiga yang kita diminta lebih adil, kemudian proporsional dan yani objektif. Wallahu taala alam yang bisa. Ya, adapun yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah. Taib. Ini namanya takwim ya. Makanya para ulama itu membedakan antara takwim dengan tahdzir. Paham tahdzir ya? Nah, kalau takwim ini harus adil. Baik buruknya kita sampaikan. Tapi kalau dalam posisi kita tahdzir,
yang kita sampaikan hanya keburukan saja. Karena tujuannya berbeda ya nih jamaah. Kalau takwim itu kan memberikan penilaian, kita diminta penilaian, ya sudah apa adanya. Tapi kalau tahdzir itu dalam posisi kita itu menjauhkan manusia, memperingatkan manusia agar tidak terjerumus, terperosok ke dalam mungkin kemaksiatan yang ia lakukan, kesesatan dan penyimpangan yang ia kerjakan. Maka di sini tidak boleh kemudian kita menyebutkan kebaikannya, hanya keburukannya saja. Satu contoh misalnya, ini membedakan antara takwim dengan apa? Yani tahdzir. Kalau tahdzir yani misalnya, ya hati-hati dengan ya orang ini adalah koruptor kelas kakap. Ya sudah selesai. Supaya kita enggak ya benar-benar mengambil ya kesempatan untuk banyak bergaul dengannya, khawatir nanti. Atau dia punya penyimpangan dalam hal akidah. Enggak usah kemudian disebutkan kebaikannya. Karena posisi kita dalam apa? Posisi tahdzir. Hati-hati dengan orang ini. Dia punya kesesatan dalam hal akidah. Ya, tapi sebenarnya dia itu adalah orang yang rajin puasa, rajin qiyamul lail, enggak usah. Dalam ini paham ya? Ini posisinya, tergantung posisinya kita di posisi di mana. Kalau dalam posisi kita itu pengen mentahdzir, ya, maka berarti hanya keburukannya yang kita sampaikan supaya manusia itu ya benar-benar menjauh darinya. Tapi kalau seandainya dalam posisi kita diminta untuk menilai, dimintai konsultasi atau yang kita sebut dengan takwim tadi, ya, itu berarti kita harus proporsional, harus adil. Lah, inilah sebenarnya Nabi SAW sebenarnya para ulama mengatakan posisi beliau itu dalam kondisi beliau menilai. Ketika menyampaikan laqad syahidtu ya fi dari Abdullah ibnu Jud'an hilfan ma ahabba anna li bi khumrin na'am lau ud'a bihi fil Islam la ajabtu. Ini dalam kondisi yang ketiga ini. Tidak dalam kondisi pertama karena Nabi SAW enggak cinta sama sekali. Tahu betul karena ini haram. Nabi SAW tidak murni karena faktor memuji. Tapi Nabi SAW yang ingin menunjukkan ya bahwasanya dia sedang menilai perjanjian seperti ini. Makanya dikaitkan lau ud'a biha fil Islam la ajabtu. Kalau seandainya aku diundang lagi perjanjian semisal ini di masa Islam ini pasti aku akan hadiri meskipun yang kumpul itu lintas agama dan keyakinan. Baik. Adapun yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Yang terakhir ini berkaitan dengan Yang terakhir ini adalah tentang syarat-syarat bolehnya bekerja sama membuat perjanjian dengan orang-orang non-muslim saat ini. Karena Nabi SAW kala itu kumpul bareng bersama orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, bahkan juga membuat sebuah perjanjian, ya, membuat janji setia untuk saling bersama-sama menegakkan keadilan, membela kebenaran dan menolong orang-orang yang terzalimi. Nah, di sini kemudian para ulama mencoba untuk mengulas lebih jauh dari sisi fikihnya. Apa hukumnya? Ya, membuat kerjasama perjanjian dengan orang-orang non-muslim. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Zadul Ma'adnya salah satunya mengulas tuntas mengenai hal ini. Salah satunya mengomentari kehadiran Nabi SAW ikut serta membuat perjanjian dan menjadi saksi pula dalam pertemuan tersebut. Meskipun yang hadir adalah orang-orang non-muslim, orang-orang kafir kala itu. Nah di sini secara umum para ulama ilmu fikih dan sebagian para ulama ilmu akidah mengatakan boleh kerjasama perjanjian dengan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim dengan beberapa persyaratan. Persyaratan yang pertama, perjanjiannya itu adalah dalam perkara-perkara yang mubah. Ya, kerjasamanya itu dalam perkara-perkara yang diperbolehkan secara syar'i. Satu contoh misalnya perjanjian dagang, kerjasama dalam dagang, hal ini tidak masalah. Atau perjanjian kita saling untuk menjaga RT kita. Ya, kita gotong royong barang. Setiap kakak atau kepala keluarga harus ikut. Nah, ini kan perjanjian. Ditandatangani semua. Maka dalam perkara-perkara mubah seperti ini dibolehkan. Ini adalah syarat yang pertama. Syarat yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
tidak boleh ada unsur ibadah atau keyakinan pada agama-agama tertentu. Karena nggak ada yang namanya kerjasama, ya, kemudian adanya persatuan lintas agama dalam perkara akidah atau keyakinan atau ibadah. Maka kalau kita melihat sebab turunnya surat Al-Kafirun apa? Ya, la a'budu ma ta'budun, lakum dinukum waliyadin. Mungkin di antara jamaah pernah membaca atau pernah mendengar atau pernah belajar mengenai sebab turunnya surat Al-Kafirun. Karena salah satunya di antara keinginan orang-orang kafir guna untuk menjauhkan Nabi SAW dari dakwah tauhid adalah tawaran ini kerjasama. Kita buat perjanjian ya Muhammad 1 tahun ya kita siap untuk menyembah Rabbmu, Tuhanmu, tapi tahun berikutnya apa? Ya gantian ente yang menyembah yakni Rabb kami artinya berhala kami. Impas kan? Ya, tapi Nabi SAW enggak. Perjanjian seperti ini, kerjasama seperti ini dalam perkara ibadah, akidah dan keyakinan itu tidak diperbolehkan. Ya, maka ini adalah syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ya, perjanjian dan kerjasama dengan orang non Muslim itu bila dalam kondisi-kondisi yang genting, darurat, ya, hal itu diperbolehkan. Sebagian ulama mengatakan salah satu contohnya adalah perjanjian Hudaybiyah. Ya, ini dianggap yakni penting karena ada beberapa tujuan-tujuan mulia yang saat itu tidak semua sahabat bisa mencernanya dengan baik. Makanya dahulu pernah kita sampaikan kalau tidak salah atau di tempat yang lain saya lupa. Inilah yang kemudian menjadikan banyak orang-orang non Muslim itu melayangkan pujian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau seorang visioner. Ya, sumbunya nggak pendek layaknya kita. Bahkan Umar saja radhiyallahu taala anhu sampai sedikit meragukan kenabian Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin kita bisa menerima butir-butir perjanjian dengan mereka? Posisinya kita ini lagi di atas angin. Ya, Makkah ini sudah di depan kita. Secara militer kita sebenarnya sudah kuat ya Rasulullah. Ngapain kemudian kita harus menerima? Bahkan salah satu butir perjanjian kita harus balik lagi. Bukankah engkau dulu pernah menjanjikan kita akan mendatangi kota Makkah? Nabi SAW dengan tenangnya mengatakan, apakah aku menjanjikan hari ini? Umar tidak bisa menolaknya. Enggak sih Rasulullah. Ya udah, ayo mari balik. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya bahwasanya butir-butir perjanjian ini dianggap sangat penting. Banyak sekali faedah dan ya manfaatnya yang dirasakan kaum muslim di kemudian hari. Barulah kemudian nanti kaum muslim itu bisa merasakan yakni efek dan pengaruh positifnya. Ini yang ketiga. Syarat yang keempat yakni jamaah dirahmati Allah, bolehnya perjanjian kerjasama dengan orang-orang muslim itu kalau memang memberikan maslahat yang besar untuk kaum muslimin. Ya, maslahat yakni besar untuk kaum muslimin. Saya terbalik kayaknya tadi. Yang pertama dalam kondisi genting itu ketika perang dan harus terpaksa melibatkan orang-orang munafik. Maaf. Di dalam surat Al-Maidah Al-Imran ayat 157 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kalau dalam kondisi genting tadi itu adalah meminta bantuan orang-orang munafik sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta bantuan di dalam surat Al-Imran 157, wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah. Bayangkan, padahal dia orang munafik. Ya, tapi ini kondisi genting. Secara jumlah logistik kita butuh tambahan. Tapi dia orang munafik. Nabi SAW menawarkan, ayolah kita butuh orang banyak. Al-Quran yang menjawabnya, qatilu fi ta'alu qatilu fi sabilillah. Ini dalam kondisi genting. Tapi kalau seandainya yang keempat yang tadi syaratnya apa? Bisa memberikan maslahat lebih besar, itu adalah perjanjian apa? Yani Hudaybiyah. Maslahatnya besar. Ya, makanya bisa kita rasakan dan itu dirasakan akhirnya oleh para yakni sahabat. Meskipun di awal-awal mereka menolaknya. Bahkan kita tahu ya, nanti kita akan bahas yakni pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika balik lagi ke kota Madinah, hampir semuanya nggak ada yang mau diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk potong rambut atau yang kita kenal dengan tahallul. Hampir semua nggak ada yang mau. Kecewa berat lah. Ya, bagaimana mungkin ya mereka sudah melepas keluarganya, mau kemana? Ke Mekah, mau ibadah. Subhanallah, ternyata belum sampai ke sana suruh balik. Ya mungkin kekecewaan yang sama dirasakan oleh siapa? Saudara-saudara kita tahun lalu. Sudah dilepas diarak yakni satu RT satu kampung. Ternyata nyampe Jeddah suruh apa?
Yani balik perasaan kecewa wajar. Itu juga terjadi para sahabat. Ya, kok bisa diterima seperti ini? Sampai disuruh pun gak ada yang mau. Makanya Ummu Salamah mengatakan apa? Ya Rasulullah, gak usah ngomong sudah. Ya, Anda ya Rasulullah tinggal yang dipotong, gak usah ngomong. Nanti lihat bagaimana reaksinya. Subhanallah. Ketika Nabi SAW yang dipotong rambutnya, semuanya sampai kemudian berbondong-bondong rebutan sampai kadayata qatal ba'dum ba'dan. Yani sampai hampir saling berbunuh-bunuhan karena kalau dulu kan nggak pakai alat listrik ya, kadang pakai apa? Kadang pakai pedang ya, kadang pakai pisau seperti itu. Ya, pengen menjadi orang yang pertama kali duluan mengikuti Nabi SAW. Sampai seperti itu. Nah ini adalah diantara yang efeknya, bahkan nanti kita akan bisa melihat kalau pas kita bahas perjanjian Hudaibiyah. Ya, makanya para orang-orang yang besar ya, di kalangan kritikus, yakni kritikus non muslim itu ketika membaca, jadi mereka juga membaca ya fakta tentang kecerdasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kok lebih memilih seakan kasat mata, kok lebih memilih perjanjian yang seakan-akan ini merugikan, ternyata enggak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya karakter visioner, sumbunya panjang, beda dengan kebanyakan yakni kita sumbu pendek yang akhirnya kita enggak tahu bagaimana maslahat yang akan terjadi di kemudian hari. Taib, ini adalah di antara beberapa yakni persyaratannya. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir ya kerjasama dan perjanjian itu dibolehkan asalkan tidak untuk menyakiti kaum muslimin ya, atau mungkin barangkali menumpas yakni kaum muslimin. Hal ini tidak dibolehkan. Ya, makanya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Al-Maidah ayat 51, wa may yatawallahum minkum fa innahu yani minhum. Ini berbicara tentang orang-orang munafik. Ya, di mana enggak boleh? Karena orang munafik itu kan punya apa? Perjanjian terselubung dengan orang-orang ya Yahudi. Tapi untuk siapa ini kepentingannya? Yani untuk melemahkan barisan kaum muslimin, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Ini enggak diperbolehkan. Sama juga kalau seandainya kita punya kerjasama dengan orang non muslim, tapi guna untuk menumpas yakni kaum muslimin, ya, guna untuk menyakiti mereka, guna untuk menodai simbol dan kehormatan syariat Islam, maka hal ini menjadi haram yakni hukumnya. Ini diantara beberapa syarat dan dhawabit atau kaidah-kaidah supaya kita tidak salah tafsir. Nabi SAW saja duduk bareng sama orang-orang. Lah ini yang kadang-kadang disalahartikan. Subhanallah. Ini adalah bagian dari kita mempelajari fikih sirah. Kadang hanya melihat secara kasat mata Nabi SAW duduk sama orang kafir, kemudian muji. Padahal sudah kita bahas ini, pujiannya untuk apa Nabi SAW. Yang kedua, duduknya itu yakni dalam hal apa yakni pula. Makanya ini adalah beberapa persyaratan yang diberikan oleh para ulama dalam perkara-perkara mubah, tidak dalam konteks yakni perjanjian untuk yakni ibadah atau keyakinan bareng-bareng. Pun demikian yakni ada kepentingan-kepentingan yang segera harus terwujudkan seperti dalam perang. Nabi SAW karena butuh logistik, sedangkan orang-orang munafik meskipun mereka suka berbuat keonaran diberikan tawaran karena memang butuh gending atau maslahat yang besar perjanjian Hudaibiyah, atau mungkin barangkali ya dalam konteks tidak untuk menyakiti, melukai, bahkan menistakan simbol-simbol dan kehormatan yakni Islam. Nah, inilah di antara beberapa yakni faedah penting yakni jamaah yang dirahmati Allah dari perjanjian Hilfu Al-Fudul. Adapun yakni sesi yang kedua, kita akan masuk pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah. Ini cukup panjang, keutamaan Khadijah, pun demikian proses bagaimana Khadijah itu sampai menambatkan hatinya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan siapa ya walinya. Lah ini yang seringkali dijadikan sebagai alat, ya terlepas itu alat politis atau alat untuk menebar syubhat oleh orang-orang liberal dan para orientalis, sampai kemudian nanti kita tarik kepada sisi fikihnya. Karena sisi fikih di sini itu ada dua. Yang pertama itu adalah tentang cara khidbah. Karena di sini Khadijah ini khidbahnya lewat siapa? Lewat perantara. Karena cara khidbah ada dua. Ada yang langsung dan itu ada sebagian sahabiat yang langsung. Ada yang lewat yakni perantara. Dan nanti kita akan yakni tutup dengan sebuah pertanyaan yakni besar. Ya, Nabi SAW menikah pertama kali dengan siapa? Khadijah. Dan Khadijah statusnya janda. Apakah yang termasuk yakni sunnah muttaba'ah?
Kalau nikah pertama kali harus janda dulu? Nanti kita akan bahas dari sisi fikihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahnya enggak langsung dengan apa? Dengan yang masih gadis, tapi dengan janda. Apakah ini termasuk sunnah yang harus diikuti? Ya, ini adalah pembahasan nanti insyaallah taala, mudah-mudahan waktunya cukup. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita loncat ya. Khilful Fudul tadi usianya berapa? 20 tahun. Ada waktu renggang ya, sekitar 5 tahun. Di sini tidak ada peristiwa-peristiwa penting. Kecuali di usia sekitar 25 tahun Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika membuka lembaran baru bersama Khadijah radhiyallahu taala anha. Kita tahu Khadijah radhiyallahu taala anha ini adalah wanita yang kaya raya. Ya. Beliau termasuk wanita yang masih cantik. Masih cantik. Makanya banyak diperebutkan, termasuk Abu siapa? Abu Jahal. Nanti kita akan lihat. Ya, apa sebabnya Abu Jahal itu benci dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena apa? Dulu pernah saingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memperbuatkan cintanya apa? Khadijah. Tapi cintanya bertemu sebelah tangan karena Khadijah lebih memilih Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada preman kampung siapa? Abu Jahal. Nah, ini juga termasuk ya, jadi kaya raya, cantik, terhormat, bahkan nasabnya juga termasuk darah biru. Ya, karena beliau dari suku Quraisy, nyambung juga dengan kakek Nabi Shallallahu alaihi wasallam Qusay, nanti kita akan sampaikan. Lah, kekayaannya, kedermawanan dari Khadijah ini sudah dirasakan oleh semua orang. Ya, Khadijah ini memang janda. Nanti kita akan sampaikan, dan ini menjadi pernikahan yang ketiga bagi Khadijah dan menjadi pernikahan pertama bagi siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah, Khadijah ini butuh pendamping hidup. Ya, dengan kekayaannya yang sangat banyak, juga untuk menjaga kehormatan, maka nanti ada beberapa gelar yang melekat pada Khadijah. Salah satunya adalah At-Tahirah dan Al-Afifah, selalu menjaga kehormatan. Ya, lah karena guna untuk menjaga kehormatan inilah Khadijah itu bahasa kita kesengsem. Ya, dengan seorang pemuda yang jarak secara usianya jauh. Ya, lebih muda daripada Khadijah radhiyallahu taala anha, dan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Khadijah tidak seperti layaknya kebanyakan wanita-wanita saat ini. Kalau sudah terpesona, kesengsem langsung. Ya, yang cepat, yang nikah, biar nanti enggak diambil orang lain. Seperti itu gambaran kita. Tapi ada satu sifat yang melekat dan ini tidak banyak dimiliki oleh wanita-wanita yang lain, yaitu al-anat. Ya, beliau itu diberikan kecerdasan oleh Allah dan tidak terburu nafsu dalam mengambil sebuah kebijakan dan keputusan. Dan itulah ya yang terlihat pada diri Khadijah radhiyallahu taala anha, dan itu nanti juga terlihat ketika Khadijah itu mendapati suaminya yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dari Gua Hira, enggak langsung dicela habis-habisan, enggak langsung dibully. Lah, ini sifat anaknya Khadijah radhiyallahu taala anha. Lah, ketika melihat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya terkenal dengan sifatnya al-amin, tutur katanya lembut, akhlaknya mulia, beliau juga jujur dan amanah. Ada keinginan dalam hati Khadijah radhiyallahu taala menambatkan hatinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi beliau enggak terburu nafsu. Ya, beliau akhirnya kemudian mendapatkan satu celah mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi diuji terlebih dahulu. Lah, ujian itulah lewat apa? Lewat harta, lewat perdagangan. Menurut Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, sistem yang sering dipakai dalam dunia perdagangan oleh Khadijah radhiyallahu taala itu mudharabah. Karena beliau perempuan, enggak bisa ke sana kemari. Tapi kekayaannya melimpah ruah. Beliau sebagai pemilik modal, kemudian memberikan modal itu kepada siapapun, mudharib. Ya, biasanya mereka ya itu dipakai dagang ke Syam atau mungkin barangkali buka lapak di daerah sendiri atau di kota Makkah. Yang penting nanti ada persentase keuntungan. Makanya yang kita kenal dalam muamalah kontemporer dengan sistem apa? Mudharabah. Ibnu Abdul Bar mengatakan itu yang dipakai sistemnya oleh Khadijah kala itu karena dia perempuan enggak bisa ke sana kemari. Lah, disinilah kemudian jamaah yang dirahmati Allah, Khadijah menangkap ini ada satu celah untuk mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memang dari kecil seperti itu ya. Kondisinya juga
bukan termasuk dari kalangan orang-orang kaya. Ya, makanya di sini ada dua hal yang ingin diuji oleh Khadijah. Yang pertama diuji dengan hartanya. Yang kedua diuji akhlaknya. Ya, apakah memang benar-benar beliau adalah orang yang amanah ketika diberikan harta untuk dikembangkan, diinvestasikan. Yang kedua, bagaimana akhlaknya nanti? Karena terkadang seseorang itu ketika di dalam daerahnya sendiri, di kandangnya, di RT-nya, ya, di kampungnya kadang-kadang jaim. Nah, ini nanti kita akan sampaikan sebuah riwayat dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kadang-kadang jaim, ya, masih malu. Kelihatan Pak RT ke sana, kelihatan masih ada keluarga, kelihatan putra dan anaknya. Tapi giliran sudah langsung ke Jakarta, ada mungkin seminar di luar negeri, bebas dia. Merasa nggak ada yang mengawasi dan mengontrol. Nah, ini yang benar-benar ingin diuji dari diri dan kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk bisa merekam, ya, hasil dari ujian ini, dua ujian inilah kemudian Khadijah, ya, mempersertakan siapa? Maisarah. Dan Maisarah ini adalah gulam, laki-laki, ya, bukan perempuan, ya. Maisarah. Nanti kita akan sampaikan statusnya beliau seorang muslim ataukah yakni kafir. Nanti kita akan bahas. Lah, Maisarah ini memang dianggap yakni sebagai satu budaknya, dan yang kedua juga penggali informasi dan mata-matanya. Ya, bagaimana nanti reaksinya Muhammad ini ketika sudah di luar yakni daerah? Apakah akhlaknya, kejujurannya masih nampak di luar sana? Yang kedua, dia amanah enggak dengan uang ini juga? Dan ini yang pengen diuji, subhanallah. Makanya Khadijah ini memiliki sifat yang al-anat, yakni tadi itu adalah orang yang diberikan kecerdasan, enggak berburu-buru, sabar banget, tabah. Padahal seandainya dengan kekayaan yang dia miliki, dengan kecantikan meskipun dia yakni janda yang dia punyai, nasab yang terhormat, sebenarnya sangat mudah sekali untuk menggait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa beliau masih mengulur-ngulur ini? Ini sifat yang dimiliki oleh yakni Khadijah. Dan ini lama loh, ya. Perjalanan ke Syam itu berapa bulan? Bisa 1 bulan. Tapi Khadijah subhanallah husnudzon banget. Padahal kalau seandainya kita atau perempuan-perempuan saat ini melepas, misalnya tak tinggal dulu ke Malaysia 1 tahun atau 1 bulan, hilang nanti, Pak. Mungkin yakni balik sudah bawa, waduh, kecewa nanti, waduh. Ternyata enggak, yakni setia. Seperti ini, ya, cinta bertemu sebelah tangan. Itu yang terjadi, kan? Makanya kadang-kadang kalau ada seorang wanita muslimah sudah kesengsem, cepat, ya, diikat. Ya kan seperti itu. Khadijah subhanallah benar-benar, ya, punya sifat al-anat yakni ini. Dilepas Rasulullah SAW. Diuji dulu. Kalau itu bukan takdir, ya sudah. Berarti itu memang bukan pilihan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Tapi ditunggu dulu. Sekembalinya subhanallah, Maisarah baru kemudian melaporkan. 2 yang diinginkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar terwujudkan. Yang pertama, amanah. Ya, amanah untuk mengelola dan mengembangkan uang. Ya, dari sistem mudharabah ini, Maisarah sampai kemudian bahasa kita geleng-geleng kepala. Saya tidak pernah mendapatkan keuntungan yang sebanyak dalam sistem mudharabah dari seluruh yang penduduk, maka melebihi keuntungan yang didapatkan oleh Muhammad ketika aku dampingi. Ya, berarti apa? Alhamdulillah, sukses. Pertama sudah terpenuhi, apalagi amanahnya. Yang kedua, tidak kalah pentingnya, bagaimana dengan akhlaknya selama di sana, di negeri orang, negeri Syam. Ya, dan ini menjadi pengalaman kedua Nabi SAW di usia 12 tahun dulu ditemani siapa? Menemani siapa Rasulullah? Abu Thalib. Ya, ini di usia 25 tahun ditemani oleh Maisarah. Kata Maisarah, subhanallah, akhlaknya persis. Gak ada istilahnya yang jaim-jaim. Kalau saya di sini, di kampungnya, di kandangnya sendiri tawaduk, ya di sana juga tawaduk. Kalau di sini, ya, bahasa yakni orang-orang, kalau di sini itu dia malu-malu untuk menampakkan kemaksiatan, di sana, ya, benar-benar tetap. Artinya nggak ada bedanya di kampung sendiri maupun di kampung yang orang lain, subhanallah. Nah, dari hasil laporan investigasi bahasanya itu langsung dari Maisarah ketika melaporkan perjalanan ketika mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
barulah kemudian Khadijah ini semakin yakin bahwasanya inilah insyaallah taala yang paling pantas untuk menjadi pendamping yang hidupnya. Tapi sekali lagi al-anat yani lagi. Beliau enggak langsung kemudian langsung, enggak. Beliau ternyata ngambil celah dan jalur yang lain. Dikirimlah ya perantara untuk menyampaikan lamaran dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Ibnu Hajar mengatakan perantara itu adalah teman perempuannya Khadijah yang bernama Nafisa binti Munyah. Ada yang mengatakan Nafisa binti Maniyah, tapi yang benar itu adalah Nafisa binti Munyah. Ini adalah teman sahabat karib dari Khadijah yang dijadikan Khadijah sebagai perantara untuk menyampaikan unek-uneknya Khadijah, menyampaikan lamaran dan khidbahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya kemudian langsung menerima. Singkat cerita, khidbah selesai berarti apa? Yani akad. Pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadiri oleh banyak orang hadir di situ. Dari Bani Hashim, dari Bani Mukhdar, ya. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Hisham, mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam kala itu adalah 20 ekor yani onta menurut Ibnu Hisham. Ya, walinya siapa di sini? Ya. Walinya walinya Khadijah kala itu adalah Amr ibnu Sa'ad. Nah ini menjadi apa? Menjadi bantahan kepada orang-orang liberal. Nanti kita akan sampaikan. Yang masih mengklaim bahwasanya walinya siapa? Waraqah bin Nawfal. Padahal tidak. Amr ibnu Sa'ad adalah walinya Khadijah radhiyallahu taala yani anha. Semua mempersaksikan. Hampir semua keluarga besar pun ya menjadi saksi Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka lembaran baru dengan Khadijah radhiyallahu taala yani anha. Dan ini menjadi pernikahan pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah di usia 25 tahun. Adapun bagi Khadijah menjadi pernikahan ketiga. Karena pernikahan yang pertama dengan siapa? Atik ibnu Aid al-Mahzumi. Ini suami pertama. Atik ibnu Aid al-Mahzumi. Setelah meninggal kemudian menikah lagi dengan Abu Hala an-Nabash at-Tamimi. Ini adalah suami yang kedua. Abu Hala an-Nabash at-Tamimi. Baru kemudian nikah yang ketiga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait ujian harta, ujian yani safar, ini mengingatkan saya pada sebuah riwayat yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ini barangkali bisa kita praktekkan untuk menguji kesetiaan orang lain. Di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu adalah orang yang paling selektif. Makanya dalam riwayat ya ketika beliau mengambil jabatan-jabatan untuk mengisi kementerian-kementerian bahasa sekarang, itu kan berusaha seselektif mungkin agar jangan sampai satu pun di antara menterinya itu terindikasi penyakit nifak atau orang munafik yang sudah masuk dalam listnya para munafik. Makanya dalam riwayat itu pernah sampai kemudian mengambil dan menghadirkan Hudzaifah ibnul Yaman. Siapa Abu Hudzaifah ibnul Yaman? Yang mendapatkan gelar sirrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahasia, termasuk rahasia orang-orang munafik itu ada padanya. Beliau sudah melakukan bahasa kita fit and proper test yang begitu ketatnya. Ketika sudah dipanggil semua dikumpulkan, Hudzaifah dipanggil. Kira-kira di sini ada enggak yang masuk list munafik sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadamu? Ya, dilihat oleh Hudzaifah bin Yaman, ada salah satunya. Ya, kemudian padahal Umar sudah ketat ya, ternyata masih bocor ya. Artinya masih ada yang lolos ya ini juga. Ya akhirnya kemudian Hudzaifah tetap ya bersikukuh saya nggak akan mungkin membocorkan. Ya. Karena dia tahu satu kalau seandainya membocorkan berarti ini mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, seandainya membocorkan barangkali langsung mati dipenggal sama siapa? Ya ini siapa? Sama Umar. Makanya Umar itu orangnya selektif. Maka suatu hari ini kaitannya dengan ujian kesetiaan tadi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu pernah ada yang datang kepadanya. Ya mengeluhkan ini dan lain sebagainya. Akhirnya Umar itu juga minta persaksian dari para sahabat yang lain. Ada nggak yang kenal dengan orang ini? Nah ini penting sekali.
Supaya enggak kemudian kita terima, kita enggak tahu siapa dia, latar belakang seperti apa, kemudian kita langsung menaruh kepercayaan. Hati-hati. Kita bisa meniru sikapnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lah di sini Umar memberikan yang 3 kaidah penting untuk menguji yang kesetiaan ya terhadap seseorang. Yang pertama, ketika Umar mengatakan, ada yang kenal ini enggak? Ada yang ngacung? Iya. Ditanya oleh Umar yang pertama, ya, apakah engkau pernah tinggal bersamanya? Paling tidak menjadi tetangganya. Ya, kenapa demikian? Karena orang yang tinggal pernah dekat dengannya atau mungkin barangkali ya tinggal serumah yakni dengannya, itu pasti akan objektif di dalam menyampaikan ya baik dan buruknya orang ini yang sedang dimintai informasinya. Ada yang kenal ini enggak? Ternyata dia mengatakan enggak. Ya mungkin pernah ketemu di pasar, cuma ketemu tak. Akhirnya Umar menolak enggak. Ya. Anda belum kenal orang ini. Kalau seandainya kenal berarti saya minta itu adalah orang yang pernah dekat dengannya secara tempat tinggalnya atau pernah tinggal serumah. Enggak diterima. Yang kedua, atau mungkin barangkali Anda itu pernah ya berjual beli muamalah uang dengannya. Ya, ini juga penting. Ternyata apa? Enggak, yani juga. Berarti Anda enggak kenal dengannya. Dan yang ketiga apa? Anda pernah safar enggak dengan yani orang ini? Enggak juga. Makanya berarti kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menolak persaksiannya yang sebelumnya dia mengaku saya kenal dengan orang ini. Jadi perkenalannya penting sekali dalam ya kamusnya Umar bin Khattab yang ternyata memiliki spesifikasi yang lebih ketat. Apakah pernah tinggal dengannya? Apakah pernah bermuamalah uang dengannya? Apakah pernah safar yani dengannya? Nah, inilah yang ada pada diri Nabi SAW ketika diuji oleh Khadijah. Yang pertama, Khadijah ini tetangganya, Nabi SAW dekat, tahu betul. Yang kedua, Khadijah menguji dengan apa? Uang. Dengan sistem apa? Mudharabah. Yang ketiga, diuji apanya? Lewat safar, perjalanan ke negeri yani Syam. Subhanallah, ketiga-tiganya lolos. Ya. Yang pertama tahu betul setiap harinya seperti itu. Yang kedua, muamalah, alhamdulillah termasuk orang yang amanah dengan uang, bahkan keuntungannya berlipat ganda, subhanallah, sebagaimana penuturan Maisarah. Yang ketiga, lewat yani safar. Terkadang ada beberapa akhlak-akhlak yang berubah ketika orang itu sudah jauh dari kampung halamannya. Ternyata persaksian dari Maisarah tetap gak ada yang berubah sama sekali. Lah, ini pentingnya yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesekali yani kita menguji kesetiaan, ya, menguji loyalitas yani seseorang dengan satu di antara yani 3 ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala yani anhu. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada beberapa faedah penting yang bisa kita petik dari pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang pertama, kita akan membahas biografi singkat dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, ternyata nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah ini bertemu pada kakeknya Nabi yang keempat, yaitu Qusay. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Qusay itu menjadi kakek yang keempat, Khadijah ke Qusay itu menjadi kakek yang ketiga. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bapaknya Abdullah, kakek pertama siapa? Abdul Muthalib, kemudian Yani Hashim, kemudian Abdul Manaf, kemudian Qusay menjadi yang keempat. Sedangkan Khadijah ini juga nyambung ke Qusay tapi yang ketiga. Jadi Khadijah binti Khuwailid bapaknya, kemudian bin As'ad kakek pertama, yani Abdul Uzza, baru kemudian langsung masuk ke Qusay. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya nasab dari Khadijah ini termasuk nasab yang tertinggi dari suku Quraisy. Dan bertemu dengan nasab Nabi SAW di kakeknya yang bernama siapa? Yani Qusay yani ini. Dan kita tahu yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 sifat yang melekat pada diri Khadijah radhiyallahu taala anha. Sifat yang pertama ya, itu adalah at-tahirah. Ya, kalau Nabi SAW mendapatkan julukan apa? Al-Amin. Kalau Khadijah punya 3 sifat yang melekat pada dirinya.
Yang pertama adalah at-tahira. At-tahira artinya suci. Subhanallah. Disebutkan dalam riwayat beliau tidak pernah sekalipun menyembah berhala. Artinya suci dari kesyirikan dan kekufuran. Yang kedua, beliau mendapatkan gelar juga Al-Afifah. Kalau kita terjemahkan apa Al-Afifah? Afifah artinya apa? Menjaga diri dan menjaga kehormatannya. Beliau adalah orang yang benar-benar anti dalam yakni budaya yang ada pada masyarakat yakni jahiliyah. Sebagaimana pernah kita sampaikan kalau tidak salah, ketika orang-orang itu tawaf, jaga betul. Jangan sampai pakaian yang dipakai untuk ibadah haji itu hasil dari praktek yang diharamkan. Bahkan mereka itu lebih nyaman dan enjoy untuk melepas yakni bajunya sekalipun harus telanjang bulat tawaf mengelilingi Ka'bah. Asalkan tidak bercampur sama sekali baju yang dikenakan itu dari keuntungan hasil ribawi, begal, mencuri dan lain sebagainya. Ya, jadi bagi mereka sebagian itu lebih nyaman meskipun terlihat dan nampak auratnya. Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang al-afifah dan itu menjadi gelar yang melekat pada beliau. Selain at-tahira, al-afifah menjaga kehormatan. Makanya salah satu bentuk yang beliau menjaga kehormatan itu enggak seperti kebanyakan orang. Ya, makanya beliau menjaga diri, enggak sampai kemudian safar yakni jauh, enggak. Dia tetap yakni di daerah asalnya, masih banyak keluarganya di situ. Dia menggunakan sistem mudharabah biar yang mengembangkan dan menginvestasikan, mengelola itu adalah orang lain, terutama laki-laki yang mereka bisa leluasa pergi ke sana kemari. Nah, ini adalah bukti bahwasanya beliau adalah al-afifah. Sedangkan yang ketiga yang tadi kita sampaikan apa? Al-anats. Al-anats itu adalah kecerdasan yang dibalut dengan ketidakburu-buruan dalam mengambil sikap dan keputusan. Jadi bahasa kita itu beliau tidak mendominasi perasaan yakni sebagai apa? Sebagai acuan dalam mengambil keputusan, yakni tidak. Subhanallah. Dan memang pas sifat anat ini yang sangat-sangat dibutuhkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama nantinya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama kali, dan itu terlihat banget. Jadi makanya kalau seandainya nanti kita akan bahas ya, waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usia 40 tahun, seandainya bayangkan kita dalam posisi yang sama, ya istri-istri kita malam-malam, ya kemudian datang suami ketakutan, yakni karena ada yang meluk nggak tahu itu hantu atau apa, mungkin ya kita akan langsung marah. Mosok laki-laki kok ya penakut, cengeng dan lain. Mungkin itu yang akan tergambarkan dan ungkapan pertama yang kita sampaikan kepada suami. Ya, mosok kayak gitu ya saja yang takut ada orang ini dan lain sebagainya. Tapi coba kita lihat anaknya Khadijah itu sangat dibutuhkan yakni sekali di masa-masa yakni awal perjuangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya subhanallah ya, sampai kadang-kadang ya memang skenario Allah Subhanahu Wa Taala sempurna. Ya, kalau Aisyah itu melonjak-lonjak ya, makanya sampai seandainya ini ditukar gitu loh. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali itu nikah dengan yakni Aisyah mungkin ya akan sedikit lain ceritanya. Ya karena Aisyah itu masya Allah luar biasa sekali. Tapi yang dibutuhkan di awal-awal dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Khadijah dengan sifat anaknya ini, yakni pandai mengambil hatinya sang suami, pandai untuk meredam kegalauan yakni sang pendamping hidupnya. Dalam kondisi seperti itu masih benar-benar apa? Benar-benar istilahnya kita itu ya bisa meredam itu ya. Sampai kemudian mengatakan wallahi la yuhzikallahu abadan. Enggak mungkin lah wahai suamiku. Allah Subhanahu wa taala enggak menghinakan kamu lah, kamu ini ya orang yang banyak berbuat baik kok kepada masyarakat. Enak omongannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun agak sedikit terbantukan dengan ya omongan-omongan manis, pun demikian dengan ungkapan-ungkapan indah dari Khadijah radhiyallahu taala. Nanti kita akan sampaikan insyaallah taala. Pun demikian dalam hal ini, anaknya luar biasa sekali. Harus nunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Makkah, dan itu bisa berpekan-pekan itu. Perjalanan ke Syam balik lagi itu bisa berbulan-bulan. Tapi kesabaran yang beliau.
ya, tidak langsung kemudian mengambil keputusan secara segera. Nah, ini adalah di antara 3 jamaah sifat yang melekat pada diri Khadijah radhiyallahu taala anha. Selanjutnya yang kedua. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah, kita akan melihat keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Apa saja sih keutamaan yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu taala anha? Banyak sekali, saya ingin menyebutkan secara global biidznillah taala. Yang pertama, Khadijah ini adalah wanita yang pertama kali diajari wudu dan salat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukankah Abu Bakar yang pertama kali beriman kepadanya? Ya, itu secara umum laki-laki. Tapi kalau seandainya orang yang pertama kali diajari wudu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Apakah ada wudu kala itu? Sudah ada. Bahkan wudu dan salat itu sudah menjadi satu syariat yang sudah ditetapkan pada umat-umat terdahulu. Ya, kalau kita lihat dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim ada beberapa syariat yang sudah disyariatkan untuk mereka. Hanya saja belum disempurnakan layaknya syariat yang saat ini diterapkan untuk umat terakhir ini. Misalkan, ucapan dari Nabi Isa alaihi salam di dalam surat Maryam, beliau mengatakan, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis salati waz zakat. Para ulama tafsir mengatakan as-salat, tapi beda dengan salatnya kita. Sudah ada. Az-zakat, jadi sudah ada. Pun demikian, ketika Nabi Ibrahim mengatakan, juga sama, pun demikian dengan Nabi Ismail, wadkur fil kitabi Ismail innahu kana ya'muru ahlahu bis salat waz zakat, juga. Jadi salat, zakat, pun demikian dengan wudu sudah menjadi syariat umat-umat terdahulu. Makanya dalam kisah yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, kisah Jurayj. Ketika Jurayj itu kan dituduh berzina dengan wanita. Dalam kisah yang cukup panjang itu tersirat, ada kalimat beliau sebelum menyampaikan, klarifikasinya, beliau kan minta izin untuk berwudu terlebih dahulu. Kata-kata wudu dalam redaksi disebutkan, ini menjadi petunjuk bahwasanya wudu itu juga sudah ada syariat sebelumnya. Hanya saja para ulama sepakat, ada wudu, ada salat, pun demikian ada zakat, tapi belum sesempurna yang kita jumpai pada syariat kita saat ini. Baik. Khadijah itu menjadi orang yang pertama kali diajari Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu, pun demikian dengan salat. Ini menjadi keutamaan yang besar. Yang kedua, Khadijah radhiyallahu taala anha, di antara keutamaan yang kedua, keutamaan yang kedua, para ulama menyebutkan bahwasanya Khadijah ini adalah wanita satu-satunya yang paling banyak membantu perjuangan awal dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak membantu. Bukankah Abu Bakar, kita tahu kontribusi besar dari Abu Bakar ini tidak kita ragukan. Tapi kalau kita lihat dibandingkan dengan Khadijah, lebih dari itu. Makanya beliau menjadi orang yang paling banyak membantu dalam segala hal. Waktu, tenaga, bahkan harta. Untuk perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwanya beliau di kota Makkah. Maka hal inilah kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aisyah ini kan pernah memang cemburu beliau pernah mengatakan aktsaru ma tazkuru Khadijah. Apa sih alasan kau wahai Rasulullah? Khadijah itu menjadi nama yang paling kau sebut-sebut. Rasa cemburunya muncul di sini. Di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 alasan. Alasan yang keempat ini Aisyah sudah gak mungkin lagi untuk menyaingi Khadijah. Alasan yang pertama, beliau adalah wanita yang pertama kali membenarkan dakwaku di saat semua orang mendustakanku. Yang kedua, beliau adalah wanita yang pertama kali beriman kepadaku di saat banyak orang yang kufur kepada dakwaku. Yang ketiga, beliau menjadi wanita yang pertama kali membantu secara finansial, menyokong dakwaku di saat banyak orang yang menolak untuk membantu dengan hartanya. Yang keempat ini, Aisyah akhirnya sudah nggak bisa lagi. Dari rahimnya wahai Aisyah,
yakni lahir 6, yakni anak-anaknya. Mulai dari Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan yang terakhir siapa? Yani Fatimah. Khadijah sudah enggak mungkin. Aisyah, karena Aisyah Allah Subhanahu wa taala yang ditakdirkan tidak memiliki keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tidak berani lagi untuk mengungkit lagi. Ya sudah, berarti dia punya keutamaan berlebih. Terutama keutamaan yang keempat yang tidak mungkin disaingi oleh Aisyah radhiyallahu taala anha sekalipun. Taib. Yang ketiga, keutamaan yang ketiga jamaah dirahmati Allah. Khadijah ini pernah mendapatkan salam khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yakni juga dari Abi Hurairah radhiyallahu taala yakni anhu, ketika meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan malaikat Jibril dititipi salam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada yakni Khadijah. Ini menjadi hal yang spesial. Ya, tapi jangan disalah artikan. Makanya Dr. Khalid Al-Musaikih, ya, salah satu murid senior dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, pernah membahas akan hal ini. Jangan disalah artikan loh. Allah Subhanahu wa taala yakni saja titip salam kepada istrinya orang. Berarti kita boleh loh titip salam kepada istrinya orang, ya siapapun wanita-wanita lah, meskipun itu bukan yakni mahram. Itu dijawab oleh beliau. Ya. Satu, ini menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu Allah Subhanahu wa taala memiliki yakni sifat inna rabbaka fa'alul lima yurid. La yus'alu amma yuf'alu wa hum yakni alun. Enggak boleh, ini sudah menjadi hak prerogatif bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus kemudian apa yang tidak boleh bagi makhluknya kemudian tidak boleh juga bagi Allah Subhanahu wa taala, enggak. Sebagaimana qasam di dalam Al-Qur'an, sumpah. Kita enggak boleh bersumpah kepada selain Allah. Allah harus seperti itu. Ar-Rahman, Rabbil Ka'bah. Tapi Allah SWT bersumpah dengan siapa? Dengan makhluknya. Wasyamsi waduhaha wadduha wallaili idza saja, bahkan dengan usia dan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Hijr ayat 70. La amruka innam la fi sakratim ya'mahun. Bebas. Karena Allah Subhanahu wa taala punya hak khusus dalam hal ini. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, jamaah dirahmati Allah, salamnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya ini adalah sebagai bentuk apa? Sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Ya. Gak ada yang namanya perasaan beda dengan kita. Kita pengen titip salam kepada perempuan yang itu bukan mahramnya atau bahkan barangkali yakni istri orang. Pasti ada perasaan-perasaan yang mengganjal dalam hati. Ini enggak. Murni kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Maka ini adalah dua hal yang harus kita difahami. Jangan disalah tafsirkan ketika Allah Subhanahu wa taala titip salam kepada malaikat, kemudian apa salahnya? Ya, kita titip salam juga kepada kurir untuk disampaikan kepada wanita-wanita yang bukan mahram kita. Ini salah penafsiran. Makanya sudah dijawab oleh Dr. Khalid Al-Musaikih dalam salah satu muhadarahnya. Taib. Lanjut yang keempat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan istana yang megah dari min zahabin. Dari apa? Dari emas. Makanya di dalam Sahih Muslim disebutkan riwayat ini, di mana Allah SWT sudah menyiapkan istana megah min qasbin. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan qasbin itu artinya apa? Ya, dari emas. Ya, dengan kualitas yang sangat bagus sekali. Subhanallah. Itu sudah disiapkan jannah. Berarti apa? Disiapkan di jannah. Berarti apa? Sudah pasti masuk surga. Bahkan tempatnya jelas. Bahasa kita kaplingnya sudah ada. Nah, kita nggak tahu. Ya, ke jannah juga belum mendapat tiketnya, apalagi di sana nanti tinggalnya di mana nanti? Ya, kos-kosan kecil ataukah ini istana sebagaimana? Kalau ini istananya jelas sudah ada. Dari emas lagi. Untuk siapa? Untuk Khadijah. Subhanallah. Ini adalah keutamaan. Yang kelima, jangan dirahmati Allah. Ya, Khadijah radhiyallahu taala anha ini menjadi wanita satu-satunya yang tidak pernah melukai perasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lisannya selama 25 tahun. Dan ini adalah faedah yang kami dapatkan dari muhadarahnya Syekh Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr.
ketika menyampaikan keutamaan dari Khadijah, beliau menyampaikan salah satu keutamaan Khadijah itu nggak pernah melukai dengan lesannya perasaan Nabi SAW selama berapa? Hidup berumah tangga 25 tahun. Berat ini. Ya, makanya ini kita sampaikan bagian dari keutamaan. Ini nggak tahu dengan istri-istri kita, kalau seandainya ya sampai itu masih mending Ustaz Dolim. Saya 30 tahun Ustaz. Ya, 30 itu masih 30 tahun. Tiap hari Ustaz. Ini nggak pernah melukai. Maka wajar Nabi SAW apa? Nggak bisa. Nggak bisa kemudian meninggalkan atau melupakan dan melalaikan nama Khadijah. Makanya sampai Aisyah pun ini cemburu. Kok selalu yang terngiang ini sudah meninggal. Kok diingat-ingat terus gitu loh. Makanya kemudian nggak pernah lagi menyebut. Lawang ketika menyebutkan alasan yang keempat itu tidak terwujudkan pada diri Aisyah radhiyallahu anha, yaitu tidak memiliki keturunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya ini juga penting. Di antara keutamaan yang terakhir, Khadijah ini adalah wanita satu-satunya yang menghiasi kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menghiasi kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya selama 25 tahun. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah poligami, kecuali setelah apa? Setelah wafatnya, yakni Khadijah baru poligami, nikah terus dengan yakni Sauda, dengan Aisyah lanjut terus. Ya, tapi giliran menikah dengan Khadijah ini nggak nikah, nggak poligami sama sekali. Baru setelah kemudian meninggal. Makanya menjadi wanita satu-satunya kata para ulama ya yang menghiasi kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak para yakni sejarawan itu ya lebih banyak mengulas tentang kehidupan rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dijadikan sebagai acuan di dalam kita membangun keharmonisan keluarga. Salah satu contohnya itu satu buku yang dikarang oleh Abdul Mun'im yakni Muhammad dalam kitabnya Khadijah The True Love Story of Muhammad. Ya sudah cukup. Kita mau menjadi acuan apa gitu? Romeo apa itu Pak? Juliet, nggak ada apa-apanya dengan yakni Khadijah, nggak pernah melukai sama sekali. Makanya ketika membahas tentang ini subhanallah, kitab ini bagus. Ya, nggak tahu apakah sudah ditranslate dalam bahasa Indonesia kita. Yang ditulis Abdul Mun'im yakni Muhammad, Khadijah The True Love Story yakni of Muhammad. Karena ini kisah nyata, ibadah lagi. Kita baca sudah ibadah. Yang kita petik yakni dari kisah Khadijah ketika mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh yakni dengan hikmah. Bahkan salah satu ulama yang lain, seorang sejarawan, yaitu Dr. Muhammad Abdul Yamani, itu juga menulis tentang biografi Khadijah. Tapi sudah ditranslate yani dalam bahasa kita. Kalau nggak salah Khadijah, Cinta Abadi Sang Nabi kalau nggak salah. Ya, itu juga kitab yang sangat bagus yani sekali. Ya, dan itu jarang ya kita jumpai. Ketika seorang sejarawan itu mengulas mengambil satu sampel dari istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dikaitkan dengan yakni cinta, itu jarang. Kalau mengulas tentang biografi secara umum Aisyah, Zainab itu banyak. Tapi kalau dikaitkan dengan keharmonisan keluarga, dengan cinta itu jarang, kecuali yakni Khadijah. Makanya Khadijah benar menjadi wanita satu-satunya yang menghiasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, enggak pernah melukai perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 25 tahun dengan lisannya, apalagi dengan yang lain. Manutnya luar biasa sekali. Makanya banyak orang yang yakni mengulas biografi tentang kecintaan yang begitu besar ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah. Khadijah pun yakni demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keberapa? Faedah yang ketiga. Yang ketiga, ini ada pertanyaan. Manakah yang lebih afdol yakni jamaah? Khadijah ataukah yakni Aisyah? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Setelah kita membahas tentang keutamaan yakni Khadijah, dan kita tahu Aisyah belum kita ulas, tapi dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya keutamaan ya Aisyah dibandingkan seluruh wanita itu laksana apa? Atharid ala jami'id yakni al-atimah wa ta'am. Laksana tharid. Tharid itu kalau kita terjemahkan lepas, itu artinya bubur. Tapi bukan seperti bubur-bubur yang dijual-jual kan lebih murah daripada masakan Padang. Ya.
Ini buburnya spesial, ada campuran ayam dan memang menjadi makanan tradisional khas ya bagi bangsa Arab kala itu. Makanya Nabi SAW ketika menggambarkan keutamaan yang dimiliki oleh Aisyah, beliau mengatakan Aisyah dibandingkan dengan seluruh wanita itu laksana makanan yang sangat disukai oleh bangsa Arab daripada makanan-makanan yang lain. Nah, di sini kemudian para ulama beda pendapat. Manakah yang lebih afdol? Manakah yang lebih mulia? Khadijah dengan keutamaan yang tadi sudah kita sampaikan beberapa, ataukah Aisyah karena Rasulullah SAW pernah mengatakan demikian? Ya. Nah, di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Syekh bin Baz rahimahullah taala pernah ditanya mengenai hal ini, beliau lebih condong bahwasanya ya, Aisyah itu lebih afdal, lebih mulia daripada Khadijah radhiyallahu taala dan seluruh wanita yang ada di muka bumi ini. Ya, tapi sebagian besar ulama mengatakan, ada yang mengatakan Khadijah. Khadijah itu lebih mulia daripada Aisyah. Tapi jawaban yang insya Allah saya katakan lebih bijak dan paling bijak itu adalah jawaban dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Bada'i ya Al-Fawaid, beliau mengatakan kedua manusia dan wanita ini adalah wanita yang paling afdal dan paling mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun manakah yang lebih afdal itu enggak bisa karena keduanya memiliki keutamaan masing-masing. Tapi kalau seandainya dikaitkan dengan fase waktu tertentu, maka semuanya akan punya kelebihan masing-masing. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, bila pertanyaannya itu dikaitkan dengan fase Makkah, awal-awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita yang paling afdol siapa? Ini Khadijah. Itu sudah harga mati sudah. Bagaimana perjuangan yang beliau dari sisi tadi ya, sokongan dana, macam-macam, tenaga, waktu, ya itu adalah Khadijah. Sudah, nggak ada yang mampu menandinginya. Kata Ibnu Qayyim, tapi ketika dalam fase Madinah, ketika Rasulullah SAW sudah membangun kota peradaban di kota Madinah, wanita yang paling afdol siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya salah satu di antara skenario sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, Aisyah ini diberikan banyak hal. Satu, kecerdasan ya dan mampu meriwayatkan yakni banyak hadis. Makanya kalau kita mempelajari hadis 10 ya, 10 the best 10 ya, paling banyak aksarus sahabat riwayatan. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dari 10 kalau di ranking, satu-satunya wanita yang menjadi wakil itu adalah yakni Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya. Dalam riwayat Aisyah itu dipanjangkan usianya meninggal di usia 85 tahun. Apa hikmah di balik itu semua? Karena Aisyah ini banyak meriwayatkan hadis terutama adalah tentang apa? Rumah tangga, hukum-hukum kewanitaan. Dengan dipanjangkan usia ini agar semua para sahabat, apakah itu sahabiat, apakah itu sahabat, itu bisa mengambil ya riwayat dan hadis serta hikmah tentang hukum-hukum terutama tentang kewanitaan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini hikmah. Subhanallah. Makanya ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan sifat-sifat yang tadi ya. Khadijah diberikan sifat al-anatnya, memang dibutuhkan saat awal-awal membangun dan merintis yakni dakwah. Aisyah memang dibutuhkan kecerdasannya terutama dalam berukun banyak hadis. Karena beliau inilah yang akan banyak meriwayatkan tentang hubungan di dalam rumah tangga. Tentang hukum fikihnya terutama. Subhanallah. Taib. Ini adalah jawaban yang paling bijak dari Ibnu Qayyim dalam kitabnya Bada'i, yakni Fawaid. Kemudian yang berikutnya yang keempat singkat saja mengenai biografi dari Maisarah. Biografi dari Maisarah. Apakah Maisarah ya itu tetap, karena dulu kan belum diutus sebagai utusan kan, Nabi SAW menikahnya di usia 25 tahun. Ya, apakah beliau tetap dalam kondisi kekufurannya? Ataukah dia akan masuk Islam? Singkat ini saja, Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, beliau memasukkannya dalam kitab Al-Isabah. Isabah ini semacam ensiklopedia yakni para sahabat. Berarti kalau seandainya masuk dalam ensiklopedia para sahabat berarti diyakini semua yang disebutkan adalah yakni muslim. Salah satunya adalah Maisarah. Makanya para yakni ulama sepakat bahwasannya Maisarah akhirnya masuk yakni Islam. Tidak banyak diulas mengenai data dan biografi lengkapnya. Paling disebut itu aja.
bagaimana peran beliau dahulu pernah mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sudah cukup disebutkannya namanya dalam kitab Al-Isabah ini sebagai bukti yang valid bahwasanya beliau adalah seorang muslim. Dia laki-laki lah ya, Maisar. Kemudian yang kelima, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibolehkannya melamar seseorang itu lewat perantara. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ya dilamar oleh Khadijah lewat siapa namanya tadi? Nafisa binti Munyah. Ya. Lah, dalam fikih pernikahan, khitbah itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, ya, langsung. Ya. Subhanallah, ini butuh keberanian juga ya, bukan bonek ya. Karena wanita sendiri yang datang itu enggak sembarangan. Karena memang dominasi wanita itu punya perasaan yang tinggi, rasa malu. Apalagi kemudian langsung menghadap itu bukan hal yang, apalagi mungkin di daerah masyarakat tertentu ini dianggap tabu. Tapi ternyata langsung khitbah itu juga termasuk salah satu di antara cara yang diperbolehkan. Asalkan aman dari fitnah. Ya, melayangkan ya keinginan untuk dinikahi tapi berdiam-diam mungkin di kafe berduaan ini enggak boleh. Ya, tetap yani aman dari kholwat, aman yani dari fitnah yang lebih besar. Lah, ini terjadi pada beberapa yani sahabiat yani jamaah. Ya, salah satunya disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anha, ada seorang wanita yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Bahkan dalam riwayat yang lain Sahal ibnu Sa'ad ya, itu juga menyampaikan sebuah riwayat yang sahih. Ketika ada seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala kali hajah." Ya, bahasanya bagus di sini. Sopan. Jenengan punya hajat enggak dengan saya? Ya, ini sudah bahasa apa? Kiasan. Makanya kisahnya ini panjang diabadikan oleh Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Ahzab ayat 50. Nah, endingnya ketika Nabi SAW enggak segera kemudian mengiyakan dan menolak karena juga menjaga apa? Ya, ini perasaan si wanita, sahabat yang menemani Nabi SAW langsung kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, bahasa kita menawi jenengan boten kersa nggih kula siap maju." Alhamdulillah. Makanya kan kisahnya kan masyhur ya, populer. Nabi SAW enak ini, alhamdulillah ditolong sama sahabat ini. Antum punya apa? Ya, akhirnya kemudian ditanya, maharnya itu cuma apa akhirnya? Ya, hal ma'aka minal Quran itu. Ya, sampai khotaman min hadid yani saja enggak ada. Ya, sampai apa? Cincin yani dari besi saja enggak punya. Lah ini kisahnya itu. Awalnya dari situ. Jadi ada seorang wanita yang langsung menawarkan dirinya. Ini diperbolehkan asalkan aman dari fitnah dan tidak yani khalwat. Ini secara hukum fikihnya diperbolehkan. Atau yang kedua lewat yani perantara. Tetap harus aman. Sebagaimana Hafsah ketika ya ditinggal wafat oleh suaminya, yang menjadi perantara siapa? Umar bin Khattab menawarkan kepada siapa? Yang pertama kepada siapa? Abu Bakar. Ya, Umar kan mintanya yang cespleng gitu loh. Kalau mau ya ngomong, kalau nggak mau ya bilang. Tapi kalau seandainya menolak di hadapan Umar, ya antara takut ini dengan gimana ya. Akhirnya dari situlah kemudian Umar itu agak sedikit menaruh kekecewaan kepada yani Abu Bakar. Nggak langsung gitu loh. Nah, qadarallah yang ditawari Abu Bakar dengan sifat lembutnya. Yang kedua kepada siapa? Kepada Utsman. Hampir mirip yani karakternya. Subhanallah. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang lebih baik, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lewat yani perantara. Atau mungkin barangkali dalam kisahnya Nabi Musa alaihissalam disebutkan dalam surat Al-Qasas, "Inna khaira man istajartal qawiyal amin." Ya, ketika si putri ini menyampaikan kepada si ayahnya, ini kayaknya pas orang ini, lewat perantara yani ayahnya. Artinya kedua cara ini diperbolehkan secara syar'i dalam hukum fikihnya. Langsung boleh, lewat perantara boleh. Adapun yang dilakukan oleh Khadijah ini lewat yani perantara. Taib. Intinya seperti itu. Kemudian berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya yang sudah mepet ini ya. Kemudian faedah yang keberapa? Yang kelima kalau tidak ada udzur ya. Ini berkaitan dengan usia. Ini yang diperselisihkan di kalangan para ulama, yakni ilmu hadis ya. Di mana usia Khadijah ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama ya, usia Khadijah diyakini
itu 40 tahun. 40 tahun. Ya, didasarkan pada riwayat Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatul Kubra. Ya, tapi riwayatnya ini mungkar. Bermasalah yani juga dalam kritik ilmu hadis. Riwayat yang kedua, usianya itu 28 tahun. Ini dari yani riwayat yang lain yaitu Ibnu Ishaq. Tapi riwayatnya la aslalahu, enggak ada dasarnya. Cuma perkiraan yani saja 28. Ini yang paling masyhur, antara 40 atau 28. Sebagian ada mengatakan 28 itu yang paling rasional, pakai dalil akli. Kenapa demikian? Karena kalau usia 40 tahun terus punya anak berapa tadi? 6, ini kayaknya enggak pas. Ini sudah mendekati masa-masa apa? Menopause. Kayaknya enggak mungkin. Ya, ini pakai dalil akli atau rasional. Ya, makanya banyak yang kemudian lebih cocok dengan usia 28 tahun ini paling pas. Dengan banyaknya anak sampai 6 ini paling pas. Ini masa-masa produktif. Tapi wallahu taala alam yani bisawab, banyak ulama yang tetap mengatakan bahwasanya pendapat yang lebih mendekati kebenaran itu adalah usia berapa? 40 tahun. Ya, pakai dalil isyarat dari ucapannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah mensifati Khadijah dengan istilah apa? Ya, wanita yang ompong. Ya. Lah, para ulama tadi Khadijah hidup bersama Nabi selama berapa tahun? 25. Kalau seandainya 28 ditambah 25 berapa usianya? Tayyib. Itu bisa dipastikan itu belum masa-masa ompongnya yakni gigi. Ya, usia-usia seperti itu para ulama mengatakan belum. Tapi kalau seandainya usianya Khadijah menikah 40 tahun ditambah 25 tahun berapa? Itu sangat mungkin yani sekali. Ya, ini pakai dalil yang lain isyarat. Karena Khadijah radhiyallahu taala Aisyah radhiyallahu taala pernah mengatakan karena ada saudari dari Khadijah yang pernah menjenguk. Pas ngetok pintu salam, Nabi SAW di dalam itu langsung kemudian terperanjat. Ya, dikira itu adalah siapa? Ya, ini Khadijah, makanya Aisyah bahasa kita wis mati. Wis mati itu enggak. Ya, itu adalah saudarinya hala. Ya, mungkin suaranya mirip yani dengan Khadijah. Nabi SAW sampai terbangun yani dari tempat yani tidurnya. Ternyata adalah yani saudarinya. Disinilah kemudian Aisyah mengatakan, ya, dia adalah wanita yang ompong. Ini yang kemudian dijadikan sebagai dalil oleh para ulama untuk menguatkan bahwasanya usia yang paling rasional sebenarnya adalah, ya, bukan usia yang rasional. Kondisi yang paling rasional dengan yang ompong itu adalah usia 40 tahun ditambah 25 tahun ini. Wallahu taala alam bisawab. Sekali lagi dari sisi sanadnya kedua riwayat ini memang tidak didukung dengan hadis yang yani sahih. Tapi yang lebih mendekati kebenaran itu adalah usia 40. Nah, terus bagaimana dengan usia menopause? Ternyata tidak. Maaf, wanita-wanita bangsa Arab itu beda dengan wanita-wanita apa? Yani non Arab. Ya, di usia seperti itu masih sangat memungkinkan yani sekali seseorang itu bisa melahirkan. Allah taala alam bisawab. Ini sebagaimana kebanyakan para ulama dan sejarawan mengatakan yani demikian. Taib. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang terakhir, yakni sebelum akhir ini ya, mengenai sunnahkah seseorang itu menikah dengan janda terlebih dahulu sebagai bentuk ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ataukah menikah pertama kali dengan yakni gadis atau perawan, manakah yang lebih mendekati sunnah? Kita semua ngawali kehidupan kita dengan janda apa dengan gadis, Pak? Subhanallah. Jadi mempelajari fikih sirah itu ada yang sampai arah ke sana. Nah, ini kan Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama langsung dengan janda. Berarti ini sunnah ini. Berarti kita semua ini nggak pernah melaksanakan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya untuk masalah menikah ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, itu tetap yakni bahwasanya menyesuaikan yakni kondisi masing-masing. Meskipun yang paling ditekankan, yang paling dianjurkan itu adalah gadis terlebih dahulu atau perawan.
Karena Nabi SAW yang pernah mengatakan, yani hala, ya kenapa engkau enggak memilih, perawan atau gadis, tula ibaka wa tula ibu, tula ibuka wa antum yani tula ibuha. Engkau yani bisa, ya bahasa kita ya, yani dengan gadis itu kan, ya enggak ada rasa yani canggung karena masih ada rasa kanak-kanak. Dan misalnya wis sudah janda kan masih kadang-kadang maaf ya, jaim itu masih ada. Sungkan terlebih dahulu. Ya, nah, Nabi SAW mengatakan yang demikian. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah juga menekankan gadis atau perawan itu karena apa? Wa kawaiba atsroba, karena di dalam beberapa ayat bahwasanya karakter wanita-wanita yang ada di jannah itu semuanya adalah yakni gadis, masih perawan. Maka disinilah kemudian Syekh Utsaimin lebih menekankan yang paling afdol sebenarnya itu adalah gadis atau masih perawan. Tapi dalam kondisi tertentu, ya, ini kembali kepada masing-masing. Sebagaimana terjadi pada Jabir ibnu Abdullah. Lah ini menjadi salah satu dalilnya juga. Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anha ketika itu langsung menikah pertama kali dengan yani janda. Dipanggil oleh Nabi SAW, kenapa enggak menikah dengan seorang yani gadis? Beliau mengatakan, ayah saya meninggal dalam peperangan, sedangkan saya masih punya adik banyak sekali kecil-kecil perempuan. Seandainya nanti saya itu menikah dengan yani gadis mesake, Pak, ya harus ngeramut, ya banyak adik-adikku yang masih kecil. Maka beliau mengutarakan alasannya dipilihlah janda itu karena untuk yani tujuan tertentu. Nabi SAW tidak mengingkarinya. Maka di sini kemudian kembali kepada hukum asal bahwasanya tergantung kondisi masing-masing, meskipun yang paling ditekankan itu siapa? Tayyib. Adapun yang paling akhir, maaf, jazakumullah khairah, adalah mengenai subhat yakni tentang wali yakni tadi yang sebagaimana saya sampaikan. Ya, para jamaah yakni bisa searching yakni di internet yakni banyak sekali, di mana salah satu di antara yakni orang yang pengusung juga paham liberal, ya nanti cari aja MGR, pakai inisial saja. Nanti jenengan yang bisa cari MGR ini juga menulis dalam beberapa artikel mengklaim bahwasanya yani wali dari siapa? Aisyah itu adalah yani Waraqah yani bin Naufal. Yani Waraqah bin Naufal. Padahal ini tertolak dari segala sisi. Yang pertama dari sisi riwayat. Tak ada satu di antara hadis dari riwayat yang menyebutkan akan hal itu. Yang kedua, ya, kita tahu bahwasanya nanti Waraqah nanti kita akan bahas lebih khusus ketika Nabi SAW menerima wahyu. Waraqah ini diyakini sebagai orang yang beriman kepada siapa? Kepada risalahnya Nabi. Kalau seandainya Anda itu merasa bangga dengan statusnya Waraqah bin Naufal, Anda tahu enggak? Waraqah ini sudah beriman. Kenapa ente enggak beriman kepada Nabi? Paham di sini? Ya, Anda menggambar-gambarkan. Padahal itu adalah kasus selamanya dia. Tapi hasil akhirnya beliau adalah seorang mukmin. Nanti kita akan bahas. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah memasukkannya di antara para sahabat. Makanya kalau disebut Waraqah itu sunahnya kita mengucapkan radhiyallahu anhu. Meskipun Syekh Saleh Fauzan mengatakan enggak, dia orang beriman tapi bukan kalangan yani sahabat. Tapi mereka meyakini adalah yani muslim. Ini adalah yani syubhat bahkan di kalangan orang-orang non muslim, ya. Ya tadi sebagaimana saya sampaikan yani tadi, ya sampai yang ada beberapa yang pendeta dengan bangganya mengatakan kalian wahai muslimin itu harus berterima kasih kepada kami katanya. Ya, karena kalau bukan yani Waraqah, nabimu itu enggak akan yani nikah dengan yani Khadijah. Maka mempelajari sejarah berdasarkan ya fakta dan dalil ini sangat penting sekali. Ketika ada syubhat-syubhat seperti ini kita mampu yani bisa untuk membantahnya dan memantahkan yakni hujah-hujah yakni mereka. Allah taala alam bisawab. Sebenarnya masih banyak tapi saya cukup sampai di sini saja karena untuk membuka sesi tanya jawab. Pun demikian nanti ada kuis dan pertanyaan karena hadiah sudah disiapkan oleh yakni panitia. Mungkin 5 menit atau 2 menit 3 menit kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan yakni jamaah. Ada pertanyaan yakni jamaah? Nggih monggo. Gimana? Iya, monggo. Antara?
Taib, yani jazakallah khairan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah, apakah itu bagian yani dari kecintaan? Ya. Lah ini saya pengen apa? Pengen bahas. Khauf itu seperti cinta. Ada khauf yang tabi'i dan ada khauf dan itu bagian dari apa? Yani ibadah. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fala takhafuhum wa khafuni." Takut itu hanya kepada Allah. Giliran kemudian kita salah dalam memahami ini, akhirnya kamu takut ular. Berarti kamu apa? Kufur. Karena takut itu hanya untuk Allah. Enggak. Ada takut yang sifatnya itu yani tabi'i. Ya, wajar. Ada takut yang merupakan bagian dari ibadah. Yang saya maksud yani tadi cinta itu juga ada dua. Cinta itu ada yang bagian dari cinta jibillah tabi'i. Ya, saya senang makanan, saya senang anak kecil, saya senang pakaian bagus. Ini adalah cinta yang bagian cinta tabi'i. Tapi cinta yang mengandung unsur loyalitas, bagian dari keyakinan, bagian dari ibadah, ini yang terlarang. Ya, lah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga berlaku pada diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berinteraksi dengan siapa? Abu Thalib. Wajar karena nasab. Bukan yani cinta karena faktor yani apa? Ibadahnya dia, keyakinan dan kepercayaannya Abu Thalib tidak sama sekali. Sebagaimana cintanya saat Ibnu Abi Waqqas kepada ibunya. Makanya kemudian turun surat Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Karena apa? Beliau masih menunjukkan cinta tabi'i sebagai anak agar sang ibu itu satu menerima pilihan dia dan yang kedua mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan kisahnya cukup masyhur ya. Ibunya tetap sampai kemudian enggak mau makan. Karena sudah enggak mungkin lagi akhirnya dipaksa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk yang dimakan karena berkhawatir pada kesehatannya nantinya. Nah, cinta yang seperti adalah cinta bagian dari cinta tabi atau jibillah. Ya, cinta, khauf itu juga yani sama. Allah taala alam bisawab. Ada pertanyaan yang lain? Cukup insyaallah. Ya, berarti ada sesi yang terakhir yaitu sesi kuis ya. Teknisnya insyaallah nanti disampaikan oleh Mas Yani Raga insyaallah dan mudah-mudahan para jamaah yani bisa mengambil yani faidah yang biasa ya. Sebenarnya ada pretest seharusnya. Ada pretest, ada post test seharusnya ini bagian. Tapi nggak ada masalah insyaallah. Ya antum sebenarnya nggak terlalu berat kok pertanyaan ini. Ya karena Imam Syafi'i semua insyaallah. Meskipun ada yang nggak nulis, tapi maklumatnya masya Allah luar biasa. Fadol mas, jazakallah khair.